Di sana duduk kepala sekolah saya Ibu Trisandayani dari TKII Nurul Mustafa. Ini saya akan mempresentasikan yang kami pelajari dari proses belajar dan mengajar selama ini. Jadi ada luring dan ada daring. Memang pembelajarannya memang sangat menyenangkan karena sebagian guru sudah menggunakan video, kemudian juga menggunakan benda konkret. Jadi memang menyenangkan. Tapi sebagian guru ada ya juga yang belum. Karena kenapa? Kita kalau di sekolah swasta itu harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu adalah suatu pelayanan kita terhadap murid dan juga suatu kepuasan tersendiri terhadap orang tua wali murid yang memberikan apresiasi yang baik kepada kita. Tapi masih ada juga guru yang memang belum kreatif juga untuk menyajikan dalam pembelajaran dari Misor. Yang selanjutnya yaitu kita memang ada target-target tertentu di daring ini, tapi memang karena kondisinya, situasinya daring, jadi memang targetnya memang belum terpenuhi. Apalagi tentang pembelajaran Al-Quran di sekolah kami. Perbaikan apa? Perbaikan yang akan terus dilakukan pada masa yang akan datang, yaitu yang pertama, satu, mengadakan sharing materi yang berkala dan kolaborasi yang baik, karena kita itu memang teamwork yang selalu solid antara guru-guru. Yang kedua, adanya upaya perbaikan bagi guru agar guru itu lebih melek IT dan juga pengetahuan tentang kepautan, tentang PAUD kepada guru-guru, sehingga kita gurunya itu lebih inovatif, lebih kreatif menyajikan pembelajaran kepada anak yang lebih menyenangkan. Kemudian perlu adanya kolaborasi dan komunitas praktisi, karena memang belum membentuk komunitas praktisi di sekolah kami. Nanti insya Allah kedepannya akan lebih baik, sehingga permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi, adanya kesamaan, adanya persepsi, adanya ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari TK Internasional Nurul Mustafa. Ya. Baik, kita masih lanjut ya, Bapak. Oke. Dan ini kami sudah alhamdulillah sudah melakukan diskusi di sekolah kami. Kalau di SMA 3 itu sudah sebenarnya luar biasa semua. Jadi kalau saya di SMA 3 itu sudah nggak bisa menaikkan lagi karena sudah di level tertinggi. Kalau kita di sini disiplin saja dalam proses belajar mengajar itu kita masih perlu ditingkatkan. Terus selama di KBN, karena separuh kita memang produk kolonial, kadang memang masih menganggap bahwa siswa itu menjadi objek pembelajaran. Saya sendiri juga hasil produk Bapak Ibu guru di tempat saya, karena saya alumnus itu. Jadi masih menganggap siswa itu objek, bukan subjek. Meskipun dengan menganggap objek aja luar biasa, apalagi kalau besok kita menganggap subjek pembelajaran, pasti hasilnya luar biasa. Penggunaan teknologi sebenarnya sudah disediakan LCD, sudah disediakan komputer tiap kelas, tetapi juga masih perlu ditingkatkan. Terus ada beberapa siswa yang ketika berangkat ke sekolah itu niatnya tidak belajar, tetapi hanya ketemu teman, sehingga kurang fokus agar dapat uang saku dan lain sebagainya. Karena kalau tidak sekolah tidak dapat uang saku. Terus yang terakhir tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ini yang kemarin baru saja viral bahwa di Malang, di Bandung, beberapa kota besar terjadi bencana alam yang sebenarnya bencana itu akibat ulah kita. Artinya apa? Kepedulian terhadap lingkungan itu rendah. Pasti yang banjir itu kan daerah-daerah pegunungan, karena daerah yang di atas dijadikan villa, daerah yang di atas tidak memperhatikan peresapan sehingga terjadi banjir. Nah, di sekolah kami juga seperti itu, tapi tingkatannya pada
kebersihan lingkungan, tentang kepedulian terhadap sampah, tidak coret-coret dan lain sebagainya. Nah itu juga memang masih perlu ditingkatkan. Terus berikutnya upaya kami, jelas kalau kita melakukan upaya perbaikan yang akan kami lakukan, itu pertama kami bikin program untuk penyelesaian ini semuanya. Terus yang kedua, program yang sudah kita sepakati, kita ketok, terus kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Karena kalau yang pahamannya pimpinan saja, yang pahamannya guru saja, saya yakin akan mandek. Kita itu sering menuntut siswa begini, peserta didik harus begini, tapi kita lupa menuntut diri kita sendiri selaku pendidik. Jadi bikin program, kita sosialisasikan, terus kita laksanakan, terus kita monitoring, terakhir evaluasi untuk dilaksanakan tidak lanjut. Salah satunya kita akan mengadakan perubahan mindset ini dengan IHT, dengan workshop, dan juga dengan pelatihan-pelatihan itu tadi, dari penggunaan teknologi, dari model-model pembelajaran, terus guru sebagai teladan, motivasi guru mengajar itu bagaimana. Karena kita rajin, kita lengkap kalau ada supervisi, kita komplit bla 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 kalau ada UNEF, tetapi begitu ditinggalkan, ya anak juga itu ditinggalkan. Jadi anak bukan menjadi motivasi utama untuk pelayanan. Terus yang terakhir kita juga melakukan pembiasaan yang terencana, tersistematis, artinya tiap Senin ngapa, tiap Selasa ngapa, tiap pagi hari ngapa, siang hari ngapa, atau pembiasaan yang bersifat insidental. Artinya kita mengadakan katakanlah gerakan membaca warga sekolah, mengundang dari surat kabar, atau mengundang komunitas apa datang ke sekolah dan lain sebagainya, itu yang sifatnya insidental. Kalau yang rutin, yang terencana biasanya cukup internal dari sekolah. Terus gali mimpi, lalu Mastri ini produk SMP Negeri 2 Jabar. Jelas kita pengen siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila, bertakwa, berkebinekaan, gotong royong, kritis, dan kreatif. Tentu itu pasti. Terus kita juga ingin pembelajaran, karena tadi kita menemukan di sana siswa menjadi subjek, maka kita ingin siswa itu menjadi alasan utama untuk mengajar. Jadi memberikan pelayanan terbaik, memuliakan mereka agar tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alamnya. Terus kami juga ingin warga sekolah memiliki budaya literasi dan numerasi. Seperti juga kemarin kan ada ANBK. Itu banyak sekolah yang salah tangkap. Kenapa? Karena ANBK-nya disiapkan. Sehingga apa? Potretnya tidak seperti aslinya. Nah kalau Mbak Rini bilang tampilannya jadi jahat. Kita mengharapkan itu, terus mimpi kita sekolah juga melek teknologi tadi seperti Mas Tri, tapi kami belum melek simrem KPI. Terus warga sekolah yang terakhir kita punya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kalau punya program apapun, terutama sarana prasarana, itu memperhatikan lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan. Pengen mendirikan gedung ini, tetapi ternyata tidak memperhatikan drainase dan lain sebagainya. Upaya mewujudkan jelas kita tadi sama, kita dari gurunya dulu, dari pemangku kebijakan, kita membuat program sosialisasi, eksekusi, monitoring, evaluasi sampai tidak lanjut. Tentunya guru tetap menjadi orang pertama yang melaksanakan seluruh program. Kami kalau membuat apapun, jadi guru yang harus melaksanakan pertama kali, bukan siswanya. Siswa kan dampak tadi. Jadi biar berdampak kepada siswa itu gurunya dulu. Ini yang menjadi tantangan kepada kami, karena biasanya program-program seperti ini kayak guru penggerak ini kan menganggur boleh gawean. Curhat. Terus dengan Bapak Ibu kurikulum seperti tadi, artinya seperti kita di awal pembelajaran, di awal program kita akan bikin kesepakatan. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tadi saya ingin dilaksanakan dari hati. Bukan masalah karena diperintah kepala sekolah, karena kami menginginkan hasil yang optimal. Kalau mereka dipaksa kan kadang yo mangkat, yo umpama resik-resik di mangkat teng lapangan,
tapi di lapangan mau melanjutkan hibah masalah. Dan kami terakhir tentunya seperti di program penggerak langsung memonitoring aksi nyata yang menjadi program kami. Jadi kita butuhkan kan makro pangandikan itu gambar, tetapi ketika kita melaksanakan kadang ada masalah ya kita langsung praktik di sana. Saya kira itu dari kami, mohon maaf karena memang kami baru merangkak. Kalau SMA kita sudah level mempertahankan kan. Jangan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa semua nih Bapak Ibu yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya dari kelompok kelas A mau berbagi hasil tentang visi, misi dan program sekolah. Kami dari SMA Negeri 5 Klaten. Kebetulan tadi disebut oleh Bu Ani, kami adalah sekolah penggerak. Adapun hasil diskusi kami dengan Bapak Kepala Sekolah, visi yang kami buat ini hasil dari mengevaluasi dari visi ya sekolah yang sudah ada, yaitu yang pertama visinya adalah unggul dalam prestasi, dinamis menuju globalisasi yang berwawasan lingkungan dan terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk misinya, untuk misi sekolah kami ini merupakan jabaran dari visi yang sudah kami rangkum tadi, yaitu meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. 4. Meningkatkan kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Dan yang terakhir adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Kemudian dari rangkaian misi yang sudah kami buat, sekolah mempunyai beberapa program untuk kedepannya, yaitu perwujudannya dalam visi dan misi sekolah yang berdampak pada murid. Pada intinya semua program atau misi kami adalah semua berdampak pada murid. Namun kami punya satu program yang akan kami programkan yang pada waktu yang dekat ini, yaitu mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana di sekolah dalam penggunaan platform Merdeka Belajar. Karena dari situ nanti guru akan mengetahui, karena kita sekolah penggerak, jadi semua modul, semua materi yang ada di sekolah penggerak ada di sana. Guru bisa langsung upload, bisa langsung download untuk materi-materinya, dan itu yang akan kita terapkan pada siswa kita, yang akan kita terapkan pada sekolah penggerak. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari program terlaksana yaitu terlaksananya atau terciptanya profil pelajar Pancasila kepada warga sekolah. Itu dari SMA Negeri 5 Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Salah satu
yang berbeda di antara yang lain. Jadi muncul kata mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahasa Indonesia berbeda. Nah, karena setelah adalah ya. Semoga Oke, lanjutannya monggo. Oke, ini dari SD sampai SMA. SD. Oh iya, harus itu. Dari SMA. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan tugas saya tadi sudah kami bicarakan dengan kepala sekolah terkait visi dan misi sekolah. Yang pertama adalah tentang perumusan visi yang kami sepakati, yakni mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Insya Allah keempat aspek visi ini sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang akan dijabarkan ke misi yang akan kami sampaikan. Kemudian untuk misi sekolah, karena visi kita ada empat hal, jadi misinya pun juga cukup banyak. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Ini karena kita sudah mempelajari tentang KHD ya, di mana guru itu menghamba kepada murid kita libatkan sebagai subjek pembelajaran yang memang harus aktif mencari tahu daripada kita memberi tahu. Kemudian yang kedua, melaksanakan penjaringan minat dan bakat serta memfasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya agar prestasi non-akademik siswa itu dapat terakomodasi sehingga siswa tidak merasa terdiskriminasi bagi yang memiliki bakat-bakat tertentu. Kemudian yang ketiga, menambah jam pembelajaran bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Ini sudah kami laksanakan ketika sebelum pandemi. Harapannya nanti ketika pandemi ini pun akan ada penambahan jam walaupun tidak terlalu banyak. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Kemudian meningkatkan kemampuan berkarya karena salah satunya tadi visinya adalah kreatif. Kemudian mengadakan kegiatan musyawarah tilawah Al-Quran atau murojaah surat-surat pendek sebelum jam pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan Jumat amal soleh. Walaupun di sekolah kami itu heterogen untuk agamanya, yang muslim bisa dihandle langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk yang non nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa dihandle salah satu guru yang mengaku pelajaran agama Kristen atau Katolik. Nah, kegiatan ini banyak sekali ya. Pokoknya satu hari itu paling tidak sebelum istirahat anak-anak memang benar-benar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan amalan-amalan soleh. Selanjutnya, mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Beragama, terkhusus ketika perayaan Hari Idul Adha. Yang ke-9, melaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum jam sekolah dimulai setiap hari. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan IT, baik untuk sumbernya ataupun proses pembelajarannya supaya anak-anak memiliki wawasan global. Salah satu tujuannya tadi adalah selanjutnya, program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilaksanakan. Mungkin ini sederhana, tapi jika ini dilaksanakan makna dan dampaknya banyak sekali. Program yang kami rencanakan adalah literasi 15 menit sebelum jam sekolah dimulai setiap hari. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan keterampilan membaca. Karena untuk SD ada ANBK kelas 5. Kondisi di lapangan kita masih menjumpai siswa yang belum lancar membaca. Akibatnya waktunya habis belum selesai. Kemudian banyak juga masalah anak sudah membaca tapi tidak mengetahui apa isi bacaan yang baru saja dilakukan karena memang keterampilannya rendah. Maka dari itu dengan adanya literasi harapannya keterampilan membaca mereka menjadi meningkat. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Siswa Bapak Ibu semuanya ketika sudah menemukan salah satu yang menurut mereka menarik akan tergali lagi keingintahuannya. Kalau kita memfasilitasi dengan literasi, insya Allah ini anak akan semakin termotivasi untuk mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan siswa. Jelas, banyak membaca, banyak pengetahuan. Karena membaca adalah jendela dunia. Yang keempat, menumbuhkan kedisiplinan siswa.
Mungkin Bapak Ibu akan berpikir ini korelasinya apa literasi dengan kedisiplinan, karena ini diprogramkan 15 menit sebelum jam sekolah, maka anak akan termotivasi akan berangkat maksimal 15 menit sebelum jam belajar atau jam sekolah. Paling tidak mereka akan sudah datang sampai di sekolah. Kemudian yang bagian terakhir, langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan program tersebut. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu selama ini meyakini literasi itu membaca buku. Itu tidak benar ya Bapak Ibu. Membaca buku itu hanya salah satu bagian kecil dari literasi. Karena literasi kenyataannya sebenarnya ketika kita memasang seperti yang ada di kelas ini, kalau ini guru yang membuat, misalnya untuk SD bagian tubuh tumbuhan atau bunga gitu ya, kita pasang di tembok itu sudah literasi sebenarnya. Atau di dinding-dinding barangkali bisa diberi tangga satuan atau mungkin rumus. Nah itu ketika anak sambil makan, sambil lihat, mereka sudah belajar, mereka sudah melakukan literasi. Atau mungkin yang lebih ekstrim, di pohon-pohon dikasih tulisan buku itu juga luar biasa maknanya nanti. Nah, kemudian maka yang kedua, diadakan kontrol. Program itu kalau nggak ada evaluasi, kalau nggak ada kontrol itu mustahil, omong kosong itu ya. Maka dari itu guru yang memprogramkan, selain kita harus konsisten, siswa juga kita tekankan untuk membuat buku kontrol. Setidaknya 15 menit tadi apa yang sudah dibaca akan siswa tulis di buku, dan guru di sini perannya adalah mengontrol. Ya, akan lebih bagus lagi kalau kita apresiasi dengan diberi tanda bintang atau apa seperti itu. Dan akan lebih baik lagi kalau guru menanyakan apa yang tadi kamu baca isinya apa dan lain sebagainya. Anak-anak akan termotivasi. Kemudian maka yang ketiga, memberi kebebasan sumber literasi, ya sesuai minat anak. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama tenaga. Tenaga itu adalah seluruh warga sekolah, dari guru, kepala sekolah, siswa, dan juga murid ya. Untuk biaya sendiri, penganggarannya diambil dari bos. Selanjutnya siapa saja yang dapat dilibatkan dan apa perannya? Yang pertama adalah guru. Guru perannya di sini pasti mensosialisasikan dulu. Kita punya program literasi. Sampaikan tujuannya apa? Guru perannya. Selain itu, guru juga harus mengontrol setiap hari supaya anak tetap konsisten. Yang terakhir adalah mengapresiasi anak dengan sesuatu yang sederhana. Kita apresiasi bahwa literasi kalian bagus luar biasa, akan lebih bagus lagi jika anak-anak membacanya lebih kaya, tidak hanya ilmu saja. Coba baca tentang ilmu pengetahuan seperti itu. Yang kedua, siswa jelas sebagai subjek yang akan melaksanakan kegiatan literasi. Yang ketiga adalah kepala sekolah. Peran beliau adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan. Terakhir adalah orang tua. Karena tadi 15 menit sebelum jam sekolah, orang tua punya peran harus memastikan putra-putrinya itu 15 menit sebelum jam sekolah sudah ada di sekolahan. Kemudian indikator ketercapaiannya itu yang pertama, ketika sudah terbentuk budaya literasi. Tanpa disuruh anak-anak sudah, oh iya ini waktunya membaca, oh iya ini sudah waktunya aku untuk menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Yang kedua, siswa memiliki catatan sebagai bentuk tanggung jawab, maksudnya di buku kontrol Bapak Ibu. Kalau buku kontrolnya sudah diisi, berarti anak-anak sudah kegiatan ini sudah dianggap berhasil. Yang ketiga adalah keberhasilan dalam ANBK itu. Mau tidak mau ANBK yang harus kita hadapi besok melibatkan literasi. Kalau ANBK-nya berhasil, sudah dipastikan literasi membaca untuk keterampilannya berarti sudah ada peningkatan. Seperti itu Bapak Ibu hasil saya obrolan dari kepala sekolah, semoga memberi manfaat untuk bersama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aku dikonfirmasi itu kan. Nomor 2, 1.
Kalau di grup CGT saya cukup terkenal dengan panggilan Raisa. Karena melihat dengan bodi saya yang langsing, jadi saya itu mirip Raisa. Seger ya? Seger Pak Budi, seger dulu. Baik. Untuk selanjutnya, mohon maaf saya tidak menggunakan presentasi seperti SMA 3 karena memang itu tadi yang pertama tadi bahwa yang sebelah sana teknologi yang sebelah sini tolong. Jadi saya pakai tulisan biasa. Oke, mengacu kepada tadi SMART, yaitu spesifik, apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Jadi berkorelasi dengan visi-misinya, yaitu mohon maaf saya tadi ngambil sedikit dari kata-kata atau programnya Pak TH, program penguatan karakter siswa. Siswa disiplin dan bertanggung jawab melalui proyek kelas. Dari pembuatan suatu produk, dari mulai dari pembuatannya, pengemasan hingga penjualannya dari prakarya. Saya pegang 3 mapel. Prakarya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya nggak repotnya yang bingung. Ini sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu anak disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal. Jadi di sini berdisiplin dan bertanggung jawab dalam membuat proyek kelas tersebut. Measurable, yang artinya dapat diukur. Jadi ini dapat diukur secara kualitas kasa, kualitas tampilan, dan bagaimana proyek ini, produk ini dijualnya di sekolah. Achievable, yang itu dapat dicapai, jelas bahwa produknya ini sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan relevan, yang bertujuan untuk pada murid. Diharapkan bahwa anak nantinya akan memiliki kemampuan bukan hanya sekadar di atas kertas, tapi juga mempunyai skill. Mulai dari pembuatan makanan, mungkin ada yang hobi masak, hingga pengemasan, mungkin ada yang desain grafis, sehingga bisa membuat logo-logonya, hingga pada penjualan. Mungkin ada anak yang kayak saya, sukanya dodolan. Lalu time oriented. Jadi karena ini memang ada tenggat waktunya, jadi saya membuat proyek ini dalam waktu 1 bulan. Sudah berjalan kemarin awal bulan ini, dan nanti proyek ini akan berakhir di akhir bulan dengan penjualan produk. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, minggu kemarin saya kebetulan di sekolah saya itu sudah luring dan daring. Jadi separuh di sekolah dan luring, nanti yang di rumah daring. Jadi kami mempunyai kesempatan 1 bulan itu bertemu 2 kali dengan siswa. Jadi kalau kemarin kelompok yang pertama sudah bertemu, kami meminta anak untuk membentuk dalam satu kelas itu 4 kelompok. Jadi dalam 1 kali tatap muka itu ada 2 kelompok di sana. Lalu di setiap kelasnya, saya ngajarnya prakarya di 7A dan 7B. Setelah itu saya meminta mereka untuk berdiskusi untuk membentuk koordinator kelompok, memilih koordinator kelompok. Ini berarti anak harus menggerakkan anak yang dipilih untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab. Setelah itu mereka melakukan proyek, yaitu uji coba produk dan packing. Mulai dari desain packingnya, desain logonya, itu dilakukan di rumah selama 2 minggu tidak bertemu dengan saya, tetapi kami pantau dari WA. Jadi mereka saya minta untuk membentuk WA group yang ada saya di dalamnya. Setelah itu, pada saat selesai uji coba, kami juga meminta mereka untuk bertestimoni dari lingkungan keluarga atau orang yang ada di rumah, agar mereka tahu apakah produk ini layak dijual secara rasa dan tampilan atau tidak. Yang terakhir adalah melakukan penjualan produk di sekolah. Jadi kami memberikan pilihan, boleh dijual di yang beda kelas, boleh yang sama dalam satu kelas. Ini adalah produk EPP berdiferensiasi. Dan juga kami menyediakan bekerja sama dengan koperasi sekolah untuk
menampung dari apa yang mau mereka jual. Seperti itu. Lalu dari sekolah jelas bahwa ini menjadi anak disiplin bertanggung jawab dalam segala hal, dari perubahan muridnya. Dari pihak sekolah juga mendukung proyek kelas tersebut karena memang untuk penguatan karakter siswa. Langkah-langkahnya tentu saja kami meminta izin Bapak Kepala Sekolah dan pihak koperasi yang tentu saja nanti diberikan izin oleh ditembungke itu apa? Ditembungke Pak Kepala Sekolah ke pihak koperasinya biar nanti anak-anak jika menginginkan untuk menitipkan dagangannya di sekolah bisa dilakukan. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi sarana prasarana yang kami butuhkan karena memang ada sampel produk yang harus dibuat di sekolah. Jadi selain yang sudah diuji coba, ada barang yang sudah disiapkan untuk jualan, ada juga produk yang harus diuji cobakan di sekolah. Jadi kita benar-benar buatnya tahu komposisinya juga tahu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Muhammadiyah Rodani di kalangan Bapak Ibu semuanya untuk pembuatan modul proyek yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam langkah-langkahnya menentukan tema umum dulu, yang kedua menentukan topik secara spesifik, yang kebinekaan global dan mandiri. Dan dalam hal ini kita mengangkat yaitu PKL, praktek kerja lapangan, yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menghubungi pihak dunia usaha ya. Yang kedua kita membuat video tentang langkah-langkah dalam pembuatan membatik. Yang ketiga kita upload di YouTube untuk bisa dipelajari dan dipahami anak sebelum kita melaksanakan prakteknya. Yang selanjutnya kita berikan tiap murid yaitu LK agar anak untuk bisa membuat pola batik secara mandiri di rumah. Yang selanjutnya yaitu guru mengevaluasi dan memberi pengarahan kepada anak dalam pola membatik. Karena nanti setiap anak mempunyai membuat pola mandiri yang tidak dibantu oleh guru-guru yang lain, jadi nanti kekurangan dalam pembuatan anak bisa kita memberi pengarahan. Yang selanjutnya di hari hanya kita mendatangkan untuk tim budi ke sekolah, dan selanjutnya murid mulai membuat pola batik dari kain yang sudah disiapkan. Setelah itu mempraktekkan membatik dari langkah-langkah yang tadi yang sudah disiapkan yang ada di YouTube tadi. Yang selanjutnya kalau sudah selesai dalam waktu tertentu, anak mempresentasikan produk yang sudah dibuat tersebut. Setelah itu dikumpulkan untuk penilaian. Mungkin itu saja dari mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ditolong hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan aksi CGP dan kepala sekolah. Yang pertama untuk CGP, jadi kami punya program penguatan karakter building secara umum, dan barangkali untuk 1 bulan ke depan kami mengambil satu materi karakter building yang contohnya mandiri begitu deh. Ini belum kami sepakati dengan guru yang lain.
Yang pertama, langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Terima kasih sudah menghormati dan Bapak Ibu semuanya. Kalau jangan menurut Pak, pulau ini yang paling terakhir. Saya sesuai nama saya saja. Saya mengamini. Amin. Apa yang tadi Pak Nawa sampaikan? Harapan Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas tadi. Semoga apa yang kita lakukan ini memang bisa bermanfaat dalam mewujudkan merdeka belajar. Amin. Ini saya juga sebagai teman-teman saya. Nanti gongnya karena jadi amin. Jadi mungkin itu ya pesan saya sama seperti Pak Nawas, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Sangat berbagi pengalaman Bapak Ibu. Seperti penerapan Harja di sekolahnya masing-masing ini bisa menginspirasi mungkin bagi saya sekolahnya yang berada di pinggiran. Kalau Pak Janto sudah berada di atas, kita belajar sekali dari Bapak Ibu semuanya. Baik itu dari TK, SD, SMP, baik dari negeri maupun swasta, luar biasa sekali. Jadi kami berterima kasih sekali juga atas dukungan Bapak Ibu kepala sekolah dan ada dari pengawas itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk closingnya mari kita aminkan. Amin. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita